Mencoba melawan hukum penasaran yang biasanya olesan nastar itu pakai kuning telur, tapi kali ini aku pakai campuran putih telur dan juga kuning telurnya. Selain itu, untuk cara mengolesnya juga sedikit berbeda, yang biasanya orang-orang kalau ngoles nastar harus dalam keadaan dingin, tapi kali ini aku ngolesnya dalam keadaan panas baru keluar dari oven. Hasilnya nggak kalah bagus, tetap cantik, glowing, dan no retak-retak. Untuk kulitnya itu ngeprul dan enak banget. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Nah, supaya nastarnya premium, di sini aku sengaja pakai butter, cuma butternya itu aku nggak pakai Wisman ya. Aku pakai merek Three Angel yang aku mix dengan Blue Band Cake and Cookie. Masukkan butter dan margarin ke dalam bowl, kemudian tambahkan gula halus. Lalu ini tinggal diaduk rata aja. Di sini aku ngaduknya menggunakan whisker. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau mau lebih enak, butter margarinnya ini di mixer dulu sampai mengembang ringan. Tapi kalau aku cukup diaduk menggunakan whisker aja, kemudian aku tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini nggak usah terlalu lama. Lanjut di sini aku memasukkan untuk bahan keringnya. Di sini aku masukkan tepung maizena dan juga susu bubuk. Jangan lupa untuk semua bahan disaring dulu supaya tidak ada sisaan bahan yang bergerindil. Step terakhir, masukkan tepung terigu protein rendah. Nah, ini untuk tepung terigunya jangan lupa diayak juga supaya tidak ada sisaan tepung yang bergerindil. Karena ini udah pakai tepung terigu protein rendah, jadi nggak perlu disangrai lagi ya. Karena tepung terigu jenis ini kadar airnya sangat rendah. Kalau kalian menggunakan tepung terigu protein sedang, itu perlu disangrai dulu sampai benar-benar ringan. Kalau udah, ini tinggal diaduk aja menggunakan spatula, kemudian dilanjutkan diaduk menggunakan tangan. By the way, ini tangannya udah aku cuci menggunakan sabun, jadi aku nggak perlu pakai hand gloves lagi. Untuk adonannya nggak perlu diaduk terlalu lama, asal tercampur rata dan bisa dipulung aja ya. Oh iya, kemarin tuh ada yang sempat komentar bilang katanya kalau bikin nastar itu suka bleber karena adonan butter dan margarinnya itu di mixer sampai ringan. Nah, sebenarnya adonannya itu mau di mixer atau diaduk menggunakan whisker itu nggak masalah ya guys. Yang membuat nastar kalian jadi bleber itu karena kurangnya bahan kering di dalam adonan. Jadi penting banget menggunakan takaran bahan yang sesuai dengan resep. Khususnya untuk pemula, jangan lupa selalu menggunakan takaran gram, menggunakan timbangan. Jangan pakai takaran kira-kira supaya adonan kalian itu nggak gagal. Oh ya, untuk kulit nastarnya di sini aku nggak timbang, tapi aku cetak menggunakan sendok takar ukuran 2,5 mili dan untuk isiannya aku pakai takaran sendok 1 mili. Jadi untuk perbandingan kulit dan isian itu 2:1. Setelah selesai dicetak, lanjut di sini aku mau oven menggunakan suhu 150 derajat selama kurang lebih 30 menit. Ini tuh bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing karena setiap oven itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena di sini aku oven menggunakan 2 loyang sekaligus, jangan lupa setiap 15 menit ini diubah posisinya ya guys. Yang bagian bawah jadi ke atas dan yang bagian atas kita simpan di rak paling bawah. Kemudian ini di oven lagi selama 15 menit sampai adonannya itu matang. Di sini aku masak sampai dia itu benar-benar matang, tapi di bagian bawahnya itu nggak gosong guys. Jadi nanti ketika diberikan olesan dan di oven lagi, hasilnya itu jadi lebih pas. Sambil menunggu kue nastarnya matang, lanjut di sini aku bikin untuk olesannya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, di sini aku pakai campuran 2 butir kuning telur dan juga 1 butir telur utuh yang aku campurkan dengan minyak goreng dan juga susu cair. Kemudian di sini aku tambahkan beberapa tetes pewarna kuning karena aku nggak punya pewarna kuning telur, jadi aku mix, aku tambahkan dengan pewarna merah sedikit. Jadi warnanya itu jadi kayak orange gitu. Nah, sebelum diaplikasikan di sini jangan lupa disaring supaya olesannya itu jadi lebih lembut. Dan ini untuk nastarnya udah matang, lanjut aku mau keluarkan dari oven. Ini dua-duanya udah matang dan di bagian bawahnya itu nggak terlalu gosong ya guys, tapi di bagian atasnya itu udah kering. Dalam kondisi panas, mau langsung aku olesi aja dengan olesan kuning telur yang sudah kita buat tadi. Fungsinya diolesi dalam keadaan panas supaya olesannya itu langsung ngeset dan tidak bleber ke atas tatakan loyangnya. Kalau semuanya udah selesai, jangan lupa olesannya ini diulangi sebanyak 2 kali supaya hasilnya jadi lebih rata dan lebih cantik. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari olesan nastar yang sering retak-retak? Penyebab yang pertama adalah olesannya belum ngeset sempurna, terus udah di oven lagi. Walaupun menggunakan suhu yang rendah, dia pasti bakalan retak-retak guys. Kemudian yang kedua itu biasanya penggunaan suhu yang terlalu tinggi. Penggunaan suhu yang terlalu tinggi ini bakalan bikin nastar kalian juga retak-retak guys. Jadi sebenarnya yang membuat nastar retak-retak itu bukan karena dioles dalam kondisi panas, bukan juga karena ditambahkan susu atau minyak goreng di dalamnya ya.
melainkan dari teknik baking kalian sendiri. Terus ada juga yang bilang nih, kalau nastarnya itu cepet banget jamuran kalau olesannya pakai susu kental manis. Nah, sebenarnya yang bikin nastar kalian cepet jamuran itu bukan karena susu kental manisnya, tapi karena proses pemanggangannya itu masih belum terlalu lama alias belum matang sempurna. Bikin nastar itu emang super tricky dan butuh kesabaran ekstra. Kalau kalian tim beli atau tim bikin sendiri nih. Sekian dulu tutorial resep dan tipsnya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.